Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana kalau saya lihat dan saya dengar, saya juga menyaksikan di mana-mana banyak sekali pada saat ini orang yang terkena penyakit. Jadi tidak sedikit di lingkungan kita, di kampung kita, bahkan bisa jadi di tempat lain pun terkena penyakit. Nah, oleh karena itu, terkait dengan masalah kesehatan, pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari sama-sama kita simak satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang bagus, bahkan jika perlu disertai dengan wewangian ketika kita hendak memasuki masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut menghimbau, mengajurkan kepada kita kaum muslimin ketika kita hendak memasuki masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu tentunya, maka dianjurkan kita supaya menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, tentunya pasti bersih dan disertai dengan wewangian. Kenapa? Tentunya kalau kita masuk ke masjid, urusannya adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa kulu washrabu. Allah perintahkan kepada kita untuk makan, washrabu, minum, wala tusrifu. Tetapi dalam urusan makan dan minum, jangan sampai kita berlebihan. Karena perbuatan berlebihan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan satu makalah lain juga dikatakan, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Artinya dalam urusan kita makan, minum, itu tidak berlebihan. Kalau kita minum, kita makan, mungkin rasa dahaga kita kurang terpenuhi, rasa kenyang kita juga mungkin kurang kita rasakan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengukur. Yang penting kita tidak berlebihan dalam urusan makan dan minum. Kalau berlebihan tentunya tidak baik. Allah nyatakan innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka
perbuatan orang-orang yang berlebihan. Dalam hal ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah kesehatan jasmania kita. Kalau kita makan tidak berlebihan, maka insya Allah kita akan sehat. Dalam urusan makan dan minum sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau kalau makan itu tidak sampai terlalu kenyang, bahkan cukup menghilangkan rasa lapar, maka beliau cukupkan makan sampai di situ. Maka itulah cara makan yang sehat. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita tidak menyadari ketika kita diundang satu resepsi pernikahan, apalagi diundang di tempat yang mewah, di satu gedung umpamanya. Di situ banyak sekali makanan minuman yang beraneka ragam. Kalau semua minuman kita cicipi, kalau semua hidangan kita nikmati, itu berarti kita sebenarnya sudah melampaui batas, dalam arti kata kita terlalu menuruti nafsu. Nah, pada saat yang demikian memang terasa kita ada satu kepuasan. Puasan dalam menikmati minuman, makanan. Tapi sebetulnya itu sudah melampaui batas. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah berlebihan atau tidaknya, maka itu bergantung kepada kita. Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang bisa mengukurnya, tapi ketahuilah bahwasanya perbuatan yang berlebihan akibat dari makan maupun minum itu bisa menimbulkan satu penyakit dalam jasmania kita. Jadi orang yang mudah terserang penyakit, pertama minumnya berlebihan, makannya berlebihan. Itu yang pertama. Jadi sepanjang kita makan dan minum tidak berlebihan, maka insya Allah jasmania kita sehat walafiat. Kenapa? Karena kita tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan satu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk kita menjaga kesehatan, maka tentunya diharapkan dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita sampai ke rongga badan kita, perut kita, maka diharapkan itu sifatnya halalan thayyiban. Nah, dalam Islam dianjurkan untuk memperoleh kesehatan, bukan hanya makanan itu bersifat 4 sehat 5 sempurna saja, tapi kadar hukum dari makanan yang kita makan itu bagaimana hukumnya. Kalau itu kita peroleh dari rezeki yang halal, dari hasil keringat kita sendiri, bukan dari hasil kita berbuat korupsi contohnya, maka itu kalau yang halal seperti itu, itulah sebenarnya yang dapat membuat jasmania kita sehat. Jadi dalam hal kita menjaga kesehatan, 2 perkara itulah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita tidak bersifat berlebihan dalam urusan makan dan minum. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam rongga perut kita tentunya bersifat halalan thayyiban. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, tapi ini saya harapkan bisa menjadi satu pedoman dalam hidup kita supaya kita bisa menjaga sehat jasmania kita dan rohaniah kita dari apa-apa yang masuk ke dalam mulut kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.